itu ritual orang-orang pagan Quraisy. Gimana? Tapi Al-Quran malah mengkonfirmasi itu nggak dosa. Gimana sih abang ini? Itu tafsir kan? Jadi sekarang abang ini bukan tafsir bang, ini artinya. Nih, surat Al-Baqarah 158. Ini artinya bang, bukan tafsirnya. Ah, baiklah kalau abang mau baca tafsirnya. Mau baca tafsirnya? Baca tafsirnya bang. Mau baca tafsirnya? Baca tafsirnya. Nih, misalnya nih, barang siapa berniat menuju Ka'bah untuk haji atau umroh, maka tidak ada dosa atas dirinya dan tidak ada kesalahan baginya untuk melakukan sa'i antara keduanya. Kenapa kok dikatakan gak ada dosa? Emang siapa yang mikir kalau itu tadinya dosa? Iyalah kan, ini kan intinya kan. Nah, maksudnya bang, jadi siapa yang mau buat begitu bang? Begini, siapa yang mau buat tuh? Maksudnya kita boleh bezakan bang, orang yang sedar nih dengan orang bahkan yang Umar bin Khattab saja, bang, tahu nggak ketika mau apa namanya orang mencium-cium ini, saya kasih anunya, nih. Sebenarnya orang-orang itu hatinya berontak bang. Sebentar ya, kutunjukkan dulu ini bang. Nih. Tunjuklah. Oke, abang tahu ini apa? Sebentar, kubalikkan dulu kamera saya. Tahu itu bang, sebentar. Sama kepalanya, kasih tahu ke sama kepalanya sama itu. Hajar Aswad. Oke, ini abang tahu ini apa? Hajar Aswad. Sama kan batu, kan ini kan batu, betul. Ini kan hanya sebongkah batu saja. Nah, ketika Umar bin Khattab di dalam sebuah hadis dia bilang begini, sesungguhnya kamu hanyalah batu saja yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya kalau saya tidak melihat Muhammad menciummu, saya tidak akan menciummu. Kata Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab bilang begitu? Karena pasti di hatinya Umar bin Khattab berpikir ini batu kok dicium-ciumin. Kan gitu, betul nggak? Ya begini bang. Makanya pasti ada di hatinya itu, pasti di hatinya ini ngapa kok batu kok dicium-ciumin. Tapi karena Muhammad mencium kamu, maka saya ikutan mencium. Kan gitu. Enggak. Ini kamu banyak nggak tahu Islamnya ini. Oke lah. Gini aja bang. Gini aja bang. Ini banyak pesan juga dari teman-teman yang inbox. Sebentar bang, gini. Teman-teman yang inbox bilang begini, bang, jangan terlalu fokus bang. Artinya harus ditutup juga dengan sebuah ajakan. Ya, setelah abang bahas begitu, tutup sebuah. Nah, saya ajak sama abang ajakan. Bang, saya undang Anda untuk datang kepada kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Jadi abang datang kepada Yesus, belajar apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Anda datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kepada kamu air hidup. Yang ketika kamu meminumnya, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, makanya datang kepada Yesus, supaya Yesus memberimu air hidup. Supaya Yesus memberi kamu pengajaran. Supaya kamu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Itu bang ya. Saya ajak Anda untuk meninggalkan Muhammad. Gimana? Dia tidak boleh dikasih tinggal istilahnya kan dia. Nanti kalau Anda ikut Muhammad, Anda nanti ke Arab cium-cium ini. Tidak, Anda mau pilih cium-cium ini apa mau ikut Yesus? Tidak. Nah, kan gimana? Tidak, jalan macam mana kamu jalan bang? Saya ambil langkah yang ganjil. Coba gimana? Coba abang mau pilih yang gimana? Coba silakan. Kalau saya ini bang, saya ambil langkah yang ganjil. Maksudnya itu kan kepahaman. Contoh untuk Muhammad ini sebagai kita punya nasihat, Mbak, nasihat. Oke, untuk Yesus ini sebagai macam mana kita punya kesabaran. Nah, cukup. Bagi saya orangnya gitu. Mau disiksa mau diapa itu urusan saya. Kan sebab ya pastilah urusan abang, masa urusan saya gimana? Tapi saya kan mengajak Anda bang, supaya Anda datang kepada Yesus. Jangan mengikuti orang yang ada dalam kuburan. Gimana sih? Betul. Anda kenapa ikuti orang yang ada dalam kuburan? Sebentar, kenapa Anda mengikuti orang yang ada dalam kuburan? Tidak. Sekarang saya tanya, Anda mengikuti Muhammad nggak? Maksudnya? Anda pengikut Muhammad nggak? Saya kan sudah cakap. Belit-belit kan? Bang, aku tanya dulu. Anda pengikut Muhammad atau tidak? Pengikut Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Muhammad sebagai saya punya nasihat. Iya, ada di mana dia sekarang? Perkataan Muhammad itu ada di mana dia sekarang, Bang? Muhammad ada di mana? Muhammad dari sini.
Cukup. Yang di kuburan yang di Madinah siapa? Sebentar. Yang di kuburan yang di Madinah siapa? Nggak tahu, saya nggak pernah sampai sana. Oke lah Bang, jangan Bagi saya, dipaksakan. Bang. Oke ya. Saya Kita ambil undang dulu langkah ganjil, muslim-muslim Bang. yang ini dulu. Aduh. Ya udah. Wah, rokok tuh. Nah ini bang, Cus. Saya Baca mau Al-Quran nanya. langsung rokok, saudara-saudara. Lengkap sudah. Saya Ya, mau silakan. nanya ini bang. Hmm. Yesus itu kenapa hidup dan mati? Dan di mana dia hidup dan kembali dan mengampuni dosa kita kalau kita masuk Kristen. Satu-satu Bang, jangan banyak-banyak. Aduh, mana ini, mana. Nah Satu-satu. itu aja bang pertanyaannya. Satu-satu dulu apa coba? Satu aja. Di mana Yesus hidup itu? Satu kenapa Yesus hidup dan mati? Kenapa Yesus hidup? Karena Yesus dilahirkan, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa Ya. wafat? Karena disalibkan. Kemudian bangkit juga. Jangan berhenti sampai di situ. Ya. Karena kalau Yesus hanya wafat saja, hanya mati saja, kami sama seperti kalian nanti nasibnya. Sama Nah, seperti orang Islam, berarti- nasib kami. Cuma ngikutin orang mati di kuburan. Yesus Berarti naik ke surga. Sama dong. Berarti sama dong Tuhan Abang sama Tuhan kami itu sama-sama manusia. Bedanya Tuhan kalian masih ada di kuburan. Nah, Dari mana Abang tahu dan di mana Abang tahu Allah itu dikuburkan? saya nggak bilang Allah, Muhammad yang saya bilang Tuhan kalian. Memang Muhammad memang dikuburkan. Iya, makanya saya bilang Tuhan kalian sampai hari ini masih di kuburan. Iya, memang betul. Kenapa abang? Dan- Kenapa Anda, Bang Iksan? Kenapa Anda nekat menuhankan orang mati di kuburan? Aku tidak menuhankan. Aku tidak menuhankan Nabi Muhammad. Oke, gini Bang. Tidak. Ini karena mereka ini kan orang-orang yang sederhana, pikirannya juga otak kecil ya. Jadi kayak pakai bahasa yang kecil. Mohon maaf nih Bang ya, bukan apa-apa. Gini Bang. Tapi Iya. kalau dari logat Abang ini Abang macam orang Batak. Aku memang Batak tapi masuk Islam. Biasanya kalau orang Batak jamin pasti agak pinter dikit. Nah, makanya gua ajak dulu Abang berpikir ya. Gini Bang. Bang, kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah iblis, yang dituhankan sama dia Allah apa iblis? Kalau itu Tuhan. Tuhan. Kan? Bang, dengar deh, Bang. Iya, Bang. iya, iblis, Nih, iblis. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada orang namanya Budi, oke? Nah, si Budi ini patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun segala perintah-perintah iblis. Siapa yang dituhankan oleh si Budi? Ya memang pertama diciptakan itu adalah iblis. Makanya Kan? itu adalah Bukan orang iblis. Batak Abang ini. Memang beratnya Abang ini. Bang, jujur dulu Bang. Aku memang orang. Bang, jujurlah dulu. Tapi aku Siapa yang bilang, dituhankan ya, si Ustaz. Budi itu Bang? Kalau kayak gitu dia. Ya Tuhan. Siapa Tuhannya yang dituhankan dia? Kalau dia mengikuti patuh, taat, tunduk kepada iblis. Siapa yang dipertuhan dia? Ya kalau Allah. Berarti orang yang mentuhankan Allah, maka patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah iblis. Ya enggak lah. Nah, gimana nih abang ini? Bang, Itu kalau Nah, orang, dengar, kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah setan, maka yang dipertuhan oleh si orang ini siapa? kalau itu diperintahkan, itu perintahkan Allah itu adalah iblis untuk Asik Bang. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ya, ada Valdi 94. Yuk, Valdi 94. berat. Ya, silakan Valdi 94. Ya. Bang Valdi Muslim, Bang? Muslim. Ya Bang, silakan Bang. Ayo diskusi dengan baik Bang. Ya, silakan. Bulan-bulan puasa pada ngerokok-ngerokok saja di dalam rumah.
puasa, keluar rumah, minta jatah. Jatah preman. Silakan Bang. Yuk. Kenapa tema-tema ini saja Bang yang diambil? Tema diambil maksudnya? Tentang menuhankan Nabi Muhammad terus yang di framing. Kan itu saja intinya Bang. Setiap orang Islam masuk yang ditanya cuman itu. Kenapa kamu menuhankan manusia? Bahkan ada lagunya, lagu Roma Irama. Jangan kau tuhankan manusia. Hai manusia, tereret. Katakan Tuhan itu satu, tereret. Betul nggak? Roma Irama kan gitu. Saya jawab, katakan tereret. Saya juga satu. Tuhanmu satu, saya juga satu. Berarti saya Tuhan. Karena kalau ditanyakan oleh umat Islam, Jangan kau tuhankan manusia. Itu kan lagunya Roma Irama kan? Nabi Muhammad itu Nabi, bukan Tuhan. Jadi tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Tuhan. Ada yang menuhankan nggak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya taat tanpa Saya nggak. Ada nggak orang yang menuhankan iblis menurut Al-Quran? tergantung orangnya. Kan ini yang ditanya apa malah tergantung orangnya. Saya tidak tanya masalah kebagaimanaan. Saya tanya keberadaan. Ada nggak seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempertuhan iblis? Ada nggak menurut Al-Quran? Oknum-oknumnya ada. Ada. Iblis Tuhan bukan? Bukan. Tapi dipertuhan. Dipertuhan. Berarti bagi dia iblis Tuhannya nggak? Bagi oknum tersebut. Iya. Jadi apa pengertian mempertuhan kalau begitu? Mempertuhankan itu kita tunduk patuh beribadah dan menyembah. Tunduk patuh mengikuti dia, betul? Beribadah dan menyembah. Beribadah itu ngapain? Menyembah. Berarti beribadah kepada iblis gimana caranya? Beribadah kepada si iblis itu adalah taat. Taat. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu taat nggak sama Muhammad? Taat. Patuh nggak sama Muhammad? Patuh. Tunduk nggak sama Muhammad? Maksudnya tunduknya Ngikutin Muhammad nggak? Kalau Iya, berarti kamu itu mempertuhan Muhammad. Gimana kamu itu? Oke, menyembah iblis itu gimana? Gimana menyembah iblis itu? Menyembah iblis itu adalah dalam ketaatan Iya, kamu menyembah Muhammad dalam ketaatan kepadanya. Kami mengikuti Muhammad karena ketaatan kami kepada Allah. Nah, artinya untuk bisa menyembah Allah, kamu harus menyembah Muhammad. Untuk bisa taat kepada Allah, kamu harus taat kepada Muhammad. Untuk bisa patuh kepada Allah, kamu harus patuh kepada Muhammad. Karena Muhammad di dalam agama Islam itu pengejawantahan dari Allah itu, betul? Ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah bentuk beribadah. Betul, sama. Ketaatan kami kepada Yesus adalah bentuk peribadatan kami kepada Bapa di sorga. Tapi abang menyembahnya, abang menganggapnya Tuhan enggak? Menyembah itu ngapain? Menganggapnya Tuhan enggak? Menyembah itu ngapain? Enggak, saya tanya aja. Abang menganggap itu ngapain? Ngapain menganggap itu? Menganggap bahwa Yesus Tuhan enggak? Menyanggap itu apa? Menganggap, bukan menganggap. Menganggap itu apa? Mengakui. Gimana maksudnya mengakui? Abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan sendiri kan? Bapak Allah sendiri. Ya. Tapi kalau kamu bukan. Loh, orang Islam mengakui Muhammad itu rohnya. Mau saya putarkan videonya? Aduh. Nih, sebentar. Masalahnya kau nggak belajar agama Islam masalahnya. Nih, ini orang APII, ahli mantiknya ini. Ini ahli mantiknya, orang APII. Nih, dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi Robmu itu ada dua, Muhammad sama Allah. Jadi kamu itu harus mengakui bahwa Muhammad itu Rob kamu. Rob itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan. Gimana kau? Dalam pemahaman Islam. Masalahnya Bang, Anda itu tidak tahu pengertian kata, kosakata dalam bahasa Arab itu Anda nggak tahu. Anda taunya terjemahan. Begini Bang, dalam Islam dari zaman pemahaman kami, dari zaman pemahaman kamu, Bang?
Kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa sih? Apa bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan itu Rob. Apa artinya Rob itu? Rob itu adalah sesuatu yang menciptakan, zat yang menciptakan. Oke, berarti kalau manusia nggak boleh Rob? Manusia, jika disandingkan kepada manusia itu berarti pemilik. Tadi katanya menciptakan, sekarang pemilik. Aduh, muter-muter saja. Berarti ada, menurut Al-Quran ada nggak yang menjadikan manusia sebagai Robnya? Kalau menjadikan manusia sebagai Rob ada. Ada. Nah kalian lah itu yang menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Gimana? Makanya temanya begini Bang nih. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, mari saling memahami. Gitu Bang, saling memahami kita.